Baik anak-anakku semuanya, kita bisa lihat di layar ini ya. Nah, ada Asmaul Husna yang akan kita pelajari dalam buku paket kita, yaitu yang pertama adalah nama Allah Al-Alim, artinya Maha Mengetahui. Nah, Maha Mengetahui yang tampak dan yang gaib. Pengetahuan Allah SWT tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah ya. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tidak terbatas atau tanpa batas. Bisa kalian lihat di sini. Oke, lanjut. Nah, itu sudah ada firman Allah ya dalam surat Al-An'am ayat 59. Nanti siapa yang mau membacakannya japri saya ya. Nah, nanti pasti akan ada nilai tambahan, oke? Nanti surat Al-An'am ayat 59 yang mau membacakannya silakan japri ke saya. Nanti akan saya akan boleh lewat voice note. Nah, boleh lewat, nanti saya tawari voice note, apa saya telepon dan sebagainya, oke? Nah, kita lanjutkan ya. Ini ada kisah 3 santri memotong ayam. Oke. Nah, itu kisahnya sudah, nanti bisa kita cari di internet kisahnya seperti apa. Itu pasti kisah bermakna, oke? Dan yang kedua adalah Al-Khabir, Maha Teliti. Nah, Allah itu maha teliti terhadap semua ciptaannya. Allah SWT menciptakan berjuta-juta makhluk, semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha teliti dalam menciptakan makhluknya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, kalian teliti tidak dalam mengerjakan beberapa hal? Nah, kalian juga harus teliti dong ya. Kalau ada tugas harus teliti. Kalau ada info juga harus teliti, oke? Yang ketiga yaitu As-Sami, Maha Mendengar. Allah SWT Maha mendengar semua suara apapun yang ada dalam semesta ini. Bahkan yang ada dalam hati kita itu Allah juga mendengar. Pendengaran Allah SWT tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Jadi berhati-hati ya kalian ya, kalau berbicara, kalau bersuara walaupun pelan tapi Allah dengar. Berbicaralah yang baik ya. Qaulan syadida, qaulan karima, ya, kata-kata yang baik, kata-kata yang benar gitu ya. Kalimat thayyibah, kata-kata yang baik gitu ya. Nah, sekarang perilaku kita yang harus sesuai dengan nama Allah As-Sami tadi. Yaitu yang pertama, harus mau mendengar orang lain yang sedang berbicara. Nah, kita dengan sikap yang santun ya, mendengarnya harus dengan sikap yang santun. Terus bukan hanya mendengar saja tapi merespon gitu ya. Menjadi orang yang peka terhadap informasi. Nah, itu perilaku yang sesuai dengan sifat Allah As-Sami juga. Berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Oke, itu ya. Sekarang Al-Bashir, Maha Melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah SWT melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Oke. Perilaku yang sesuai dengan Al-Bashir yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Oke? Dan sekarang fungsi iman kepada Allah. Yang pertama, dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya. Karena orang yang beriman akan ditolong oleh Allah ya. Hati menjadi tenang, tidak gelisah, tidak gerusa-gerusu. Ada pandemi virus COVID ini, kita tidak panik. Kita sebagai orang beriman tenang, gitu ya.
Fungsi iman dalam hati kita itu seperti itu. Maaf ya, ini ada pop up itu ya, notifikasi belum saya setting ya, besok akan saya setting. Dapat mendatangkan keuntungan karena orang yang tidak beriman akan selalu berada dalam kerugian. Sebagai pengendali perilaku yang dilarang Allah, artinya ketika kita akan melakukan hal yang tidak baik atau hal yang buruk, ada pengendalinya, yaitu iman dalam hati kita. Oh, itu tidak baik, maka saya tidak akan melakukannya. Oke, yang selanjutnya, mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah. Ya, menambah motivasi kita untuk beriman kepada Allah. Untuk selanjutnya, sebagai penyesuaian diri pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah. La haula wala quwwata illa billah, yaitu tidak ada kekuatan selain kekuatan dari Allah. Itulah yang selalu kita ucapkan kita keluar rumah ya, doa keluar rumah, tahu ya, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kekuatan hanya milik Allah. Nah, jadi kita harus menyadari seperti itu. Yang terakhir, dapat mempertebal keyakinan dan kekuasaan dan akan kekuasaan dan keesaan Allah. Jadi dengan beriman kita akan lebih yakin bahwa Allah itu Maha Esa, gitu ya, Ahad. Allah itu ada, seperti itu. Nah, seperti itu ya, anak-anakku semuanya. Pelajaran kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat. Nanti akan saya lanjutkan tentang penugasannya seperti apa ya. Nah, biar kalian lebih memahami, coba kalian baca bukunya dan baca apa yang saya share ini. Demikian ya.